Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Meliza Saputri dengan NIM 200799030. Saya mahasiswa dari D3 Prodi Tata Boga, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu gizi yang merupakan materi dari mata kuliah ilmu gizi, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Ranggi Rahimul Insan, SPMSI. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan ilmu gizi. Berdiri pada tahun 1926 oleh Mary Swartz saat dikukuhkan sebagai profesor ilmu gizi di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat. Pada zaman purba, makanan penting untuk kelangsungan hidup. Sedangkan pada zaman Yunani, tahun 400 sebelum Masehi, ada teori Hippocrates yang menyatakan bahwa makanan sebagai panas yang dibutuhkan manusia, artinya manusia butuh makanan. Beberapa penelitian yang menegaskan bahwa ilmu gizi sudah ada sejak dulu antara lain. Yang pertama, penelitian tentang pernapasan dan kalorimetri. Yang kedua, penemuan mineral. Yang ketiga, penemuan vitamin. Yang keempat, penelitian tentang molekular dan selular. Selanjutnya ada ruang lingkup ilmu gizi. Ruang lingkup ilmu gizi cukup luas, dimulai dari cara reproduksi pangan, perubahan pasca panen atau penyediaan pangan, distribusi dan pengelolaan pangan, konsumsi makanan, serta cara pemanfaatan makanan oleh tubuh yang sehat dan sakit. Ilmu gizi berkaitan dengan ilmu agronomi, peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, biologi molekular, dan kedokteran. Informasi gizi yang diberikan pada masyarakat yang meliputi gizi individu, keluarga, dan masyarakat, gizi institusi, dan gizi olahraga. Selanjutnya, istilah dalam ilmu gizi. Mungkin sebagian dari kita seringkali mengabaikan mengenai pengetahuan gizi, padahal itu sangat penting untuk kita ketahui demi keseimbangan nutrisi di dalam tubuh kita. Di sini saya akan memaparkan beberapa istilah dalam ilmu gizi. Ilmu gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti makanan. Ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan tubuh manusia. Secara umum, ilmu gizi didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan yang dimakan dengan kesehatan tubuh yang diakibatkannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi gizi adalah elemen yang terkandung di dalam makanan dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tubuh seperti halnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Gizi yang seimbang sangat dibutuhkan oleh tubuh, terlebih bagi balita yang sedang mengalami masa pertumbuhan. Berikut ini adalah beberapa istilah dalam ilmu gizi. Yang pertama ada kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat atau normal secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap individu dapat hidup secara produktif. Yang kedua, diet adalah kecukupan makanan dan minuman seseorang yang dimakan sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga, kecukupan diet adalah batas atau jumlah makanan yang direkomendasikan pada semua orang dengan memperhatikan kebutuhan individu dan keadaan fisiologis individu. Yang keempat, pelayanan gizi. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang membantu masyarakat, baik individu maupun kelompok masyarakat dalam keadaan sehat maupun sakit, untuk mendapat makanan yang layak untuk mencapai status gizi yang baik. Yang kelima ada zat gizi. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membantu dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Yang keenam adalah gizi. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, dan transportasi, penyimpanan, metabolis, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal organ-organ, serta menghasilkan energi.
Yang ketujuh ada asuhan gizi. Asuhan gizi adalah suatu kegiatan pelayanan gizi kepada seseorang pasien yang melibatkan berbagai bidang keahlian yang di dalam terdapat kegiatan membuat diagnosa masalah gizi, menentukan kebutuhan gizi, memilih alternatif bentuk zat gizi, dan memilih cara pemberian zat gizi. Yang ke-8 ada ilmu gizi. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal atau tubuh. Yang ke-9 adalah pangan. Pangan adalah istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Yang ke-10 ada makanan. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsur-unsur ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh. Yang ke-11 ada bahan makanan. Bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah. Yang terakhir adalah status gizi. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi gizi. Faktor yang mempengaruhi gizi itu terbagi atas dua. Yang pertama faktor eksternal sama internal. Kita masuki dulu. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi status gizi antara lain yang pertama faktor pendapatan. Masalah gizi karena kemiskinan, indikatornya adalah taraf ekonomi keluarga yang hubungannya dengan daya beli yang dimiliki keluarga tersebut. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan gizi merupakan suatu proses merubah pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua atau masyarakat untuk mewujudkan dengan status gizi yang baik. Yang ketiga ada pekerjaan. Pekerjaan adalah sesuatu yang harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupan keluarganya. Bekerja umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu. Bekerja bagi ibu-ibu akan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan keluarga. Yang keempat ada budaya. Budaya adalah suatu ciri khas akan mempengaruhi tingkah laku dan kebiasaan. Selanjutnya kita masuki faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi status gizi antara lain. Yang pertama ada usia. Usia akan mempengaruhi kemampuan atau pengalaman yang dimiliki orang tua dalam pemberian nutrisi anak balita. Yang kedua ada kondisi fisik. Mereka yang sakit, yang sedang dalam penyembuhan, dan yang lanjut usia, semuanya memerlukan pangan khusus karena status kesehatan mereka yang buruk. Bayi dan anak-anak yang kesehatannya buruk adalah sangat rawan karena pada periode ini kebutuhan gizi digunakan untuk pertumbuhan cepat. Yang ketiga ada infeksi. Infeksi dan demam dapat menyebabkan menurunnya nafsu makan atau menimbulkan kesulitan menelan dan mencerna makanan. Selanjutnya yang terakhir adalah klasifikasi status gizi. Untuk mengetahui klasifikasi status gizi, diperlukan adanya batasan-batasan yang disebut dengan ambang batas. Batasan setiap negara relatif berbeda. Hal ini tergantung dari kesepakatan para ahli di negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian empiris dan keadaan klinis, klasifikasi tersebut terbagi atas yang pertama, klasifikasi Gomez pada tahun 1956. Baku yang digunakan oleh Gomez adalah baku rujukan Alford. Indeks yang digunakan adalah berat badan menurut umur. Sebagai baku patokan digunakan persentil 50. Yang kedua adalah klasifikasi Jelliffe. Indeks yang digunakan oleh Jelliffe adalah berat badan menurut umur. Yang ketiga adalah klasifikasi menurut Departemen Kesehatan RI tahun 1999, buku petunjuk teknis pemantauan status gizi atau PSG anak balita tahun tersebut. Klasifikasi status gizi dibagi menjadi 5. Yang pertama gizi baik, lebih, gizi baik, gizi sedang, gizi kurang, dan gizi buruk. Yang terakhir adalah klasifikasi cara WHO. Standar yang digunakan adalah NCHS, National Center for Health Statistics, USA. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong maafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah SWT. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.